Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala al-Qur'an imama wa nura wa huda wa rahmah. Wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita menulis mulai dari halaman 106. Benar ya Kang Ada? 106. Kita sudah masuk di surah Al-Maidah. Ya, kita sudah masuk di surah Al-Maidah. Baiklah, sebelum kita menulis bersama, saya ingatkan lagi Bapak Ibu dalam kondisi berwudu, dalam kondisi berpakaian yang sopan dan menutup aurat. Dan jangan lupa menulis menggunakan pensil 2B. Ya, menulis menggunakan pensil 2B dari kanan ke kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Ali, ya Razzaqu ya Karim, افتح علينا بالقرآن العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Baik Bapak Ibu, sambil Bapak Ibu menulis halaman 106 sampai dengan halaman 110 surah Al-Maidah ayat 3, ya, dimulai dari surah Al-Maidah ayat 3. Saya sambil menyampaikan apa itu surah Al-Maidah, ya Bapak Ibu sekalian. Baik, monggo sama-sama sambil menulis ya. Jangan lupa membaca ta'awudz agar dijauhkan diri kita dari syaitan, sifat riya, sifat buruk syaitan terhadap manusia. Ya, jauhkan dari syaitanir rajim. Biar Allah jauhkan diri kita dari sifat-sifat syaitan. Monggo Bapak Ibu. Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Surat Al-Maidah ini banyak pembahasannya sebetulnya, dari mulai tentang makanan, dari mulai tentang ikrar, dari mulai halal haram, tentang wudu, tentang berbagai macam ya. Surat Al-Maidah merupakan surat yang termasuk dalam kategori Madaniyah. Surat yang termasuk dalam kategori surat Madaniyah. Kenapa disebut Madani? Walaupun sebagian daripada isi surat Al-Maidah itu ada yang turun di Mekah. Akan tetapi surat Al-Maidah turunnya setelah Rasulullah hijrah. Ya. Sebelum Rasulullah hijrah, walaupun turunnya di Madinah, tetap dikatakan sebagai surah Makkiyah. Setelah Rasulullah hijrah, walaupun turunnya di Mekah, maka disebutnya surah Madaniyah. Nah, ini kondisinya setelah Rasulullah hijrah. Nah, turun surah Al-Maidah. Apa itu Al-Maidah? Al-Maidah itu bermakna
Maidah. Maidah itu hidangan. Ya, hidangan. Kenapa ini ingin menceritakan apa sebetulnya Al-Maidah ini? Ya. Surah Al-Maidah ini menceritakan perjalanannya para umatnya Nabi Isa pada saat itu meminta hidangan karena sudah bosan dengan hidangan yang itu-itu saja setelah lepas daripada setelah lepas daripada Firaun. Itu saja. Akhirnya memintalah kepada Allah hidangan Maidah dari langit, ya. Kemudian di dalam surat Al-Maidah pun banyak terkandung isi-isinya. Isi yang pertama mengenai kisah-kisah Nabi Musa. Kisah-kisah Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kaumnya untuk masuk Palestina. Kisah Qabil dan Habil. Kisah-kisah Nabi Isa dan para umatnya. Kemudian mengenai janji prasetya kepada Allah atau talqin. Kalau orang-orang Thariqah bilang talqin atau beat, ya, membeatkan diri kita kepada Allah, memasukkan diri kita. Nah, kemudian ada juga yang isinya sebagai makanan halal haram. Halal haram, makanan halal dan haram. Karena di dalam Al-Quran itu tidak pernah ada pilihan tengah-tengah, Bapak Ibu. Jadi adanya pilihan halal haram. Ya. Surga, neraka, ya, dosa, pahala. Jadi tidak ada pilihan setengah ke sini, setengah ke sana, nggak ada. Nah, jadi itu pilihan. Pilihannya Bapak sudah disediakan, Ibu sudah disediakan di dalam Al-Quran semuanya. Kalau Bapak Ibu melakukan sesuatu yang haram, maka akan mendapatkan A, B, C. Melakukan sesuatu yang halal akan mendapatkan A, B, C. Semuanya di dalam Al-Quran disampaikan, kemudian diperkuat lagi dengan hadis-hadis Rasulullah, qaul para ulama. Sehingga Bapak Ibu dalam memilih di Al-Quran hanya ada dua pilihan. Tidak pernah ada pilihan ketiga, keempat, kelima, atau tengah-tengah, atau abu-abu, ya merah, ya putih. Tidak ada abu-abu, ya, atau pink, atau apa, nggak ada. Sehingga orang Islam cenderungnya kalau kita mengikuti sunnah dan Al-Quran Rasulullah SAW, kita tegas. Tapi karena kita tinggalnya di Indonesia, maka tegas yang berbudaya. Nah, orang Arab rata-rata keras, tegas-tegas, karena ya pilihannya hanya dua, A, B, A, B. Nah, kalau di Indonesia ada budaya. Ada memang yang dimiliki oleh nenek moyang kita, sehingga kita lebih cenderung mengayomi. Ya, Bapak Ibu sekalian. Halal haram. Kemudian keharusan bersikap lemah lembut terhadap sesama muslim, lemah lembut terhadap sesama muslim, tegas terhadap non muslim atau kafir. Tegas dalam tanda kutip bukan berarti kemudian kamu kafir, kamu ahli neraka terus
diperangi, tidak. Tegas ya, batasannya jelas. Kamu kafir, kamu non muslim, batasannya jelas, harus jelas, ya. Kemudian di sini juga mengenai tentang wudhu, ya, tentang wudhu. Tentang penyempurnaan agama Yahudi dan Nasrani, yaitu disempurnakan oleh Al-Quran, dan masih banyak lagi. Ya. Hukum qisas, hukum membunuh orang, ya, hukum menikahi wanita ahli kitab, pun ada di surah Al-Maidah. Hukum-hukum melanggar sumpah dan kafaratnya, hukum karma, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib, atau apa istilahnya, ya kalau orang dulu kayak banyak tulang dikocok-kocok terus dilempar, wah nasibku hari ini baru dia mau kerja giat begitu, nasibku lagi jelek, istirahat aja lah ini. Ya kayak semacam mengundi nasib. Kalau orang Arab bilang tayyar itu padahal artinya burung, tapi melayang-layang gini mengundi nasib, tidak jelas burung itu mau terbang kemana, ya, mengundi nasib. Kemudian hukum membunuh binatang dalam kondisi berihram, hukum persaksian dalam berwasiat. Nah, di dalam surat Al-Maidah banyak sekali pembahasannya, yang kebetulan pembahasannya lebih kepada sisi hukum dan sisi fikih. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sebelum membahas apa yang kita tulis, saya akan kembali dari awal surat dulu. Karena kan kita mulai menulis dari ayat ketiga. Kita akan memulai dari awal surat Al-Maidah, supaya Bapak Ibu nyaman, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil afwa. Mohon maaf, saya Qur'annya terlalu kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghayra muhillis sayd wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Wahai orang-orang, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Aufu bil uqud, ya. Penuhilah akad-akad kalian. Akad di sini maksudnya apa? Akad itu perjanjian menyembah Allah. Perjanjian dengan Allah. Pada saat di mana? Pada saat di dalam kandungannya. Ya. Perjanjian tentang keimanan kepada Allah. Nah, kemudian ditambah lagi perjanjian kepada Allah tentang pergaulan dengan sesamanya. Ya. Maka ini
Kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan bagi kalian bahimah binatang ternak kecuali illa ma yutla alaikum, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, illa ma yutla alaikum ghaira muhillis syaidi wa antum hurum. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan ihram atau haji. Maksudnya di sini uhillat lakum bahimah, Allah menyampaikan bahwa dihalalkan kepada kalian hewan ternak, bahimah itu hewan ternak, illa ma yutla alaikum, kecuali yang sudah istilahnya dikatakan itu tidak halal, yutla alaikum ghaira muhillis saidi wa antum hurum, yang bukan hewan buruan, ya, yang bukan hewan buruan dan Anda dalam kondisi ihram. Maksudnya halal semua hewan ternak, dia akan menjadi tidak halal dalam kondisi Anda sedang ihram atau sedang haji. Masih berpakaian ihram, maka orang yang berpakaian ihram dilarang membunuh atau menyembelih hewan ternak. Walaupun hewan ternak itu halal. Tapi pada saat yang menyembelih adalah orang yang berihram atau orang yang berhaji, maka hewan ternak tersebut menjadi tidak halal. Dan orang yang berhaji pun mendapatkan dam, mendapatkan yang berihram, ya, mohon maaf, tidak hanya sekedar berhaji. Orang berumrah pun dalam kondisi berihram sama, dilarang memotong hewan ternak, ya. Nah, apabila memotong tersebut, dia akan terkena dam. Dam itu denda. Dendanya apa? 1 ekor kambing. Ya, harus memotong atau melakukan pemotongan hewan dam sebanyak 1 ekor kambing. 1 ekor kambing itu kurang lebih harganya, ya kalau di Indonesia mungkin sekitar 2.400.000 atau berapa. Setiap 1 kali pelanggaran dalam kondisi berpakaian ihram. Salah satunya adalah memotong hewan ternak tersebut. Walaupun Allah mengatakan bahwa semua halal hewan ternak buat kamu, buat kalian, kecuali kalian dalam kondisi berihram. Innallaha yahkumu ma yurid. Karena Allah memberikan hukum sesuai apa yang Allah kehendaki. Allah menjadikan ini sebuah hukum sesuai yang Allah kehendaki, bukan sesuai apa yang manusia kehendaki. Sehingga di dalam ayat ini menyatakan bahwa dalam kondisi berihram, baik itu umroh maupun haji, dilarang menyembelih hewan ternak. Apalagi termasuknya menyembelih ataupun dalam kondisi berburu pun tidak boleh. Berburu pun tidak boleh. Ya. Karena hewan berburu itu tidak perlu disembelih lagi. Karena dia udah otomatis halal, tapi yang hewannya hewan halal. Ya. Hewan yang kita dapatkan hasil berburu, yang jenis hewannya memang hewan halal, maka tidak perlu lagi kita sembelih kalau memang dia mati. Karena hasil buruan kita. Ya. Berbeda dengan hewan ternak yang kita piara, memang harus kita sembelih dengan membaca lafal asma Allah, dengan menyebut Allah. Bismillahirrahmanirrahim boleh, Allahu Akbar boleh, Allahu Samad boleh, Allah boleh, ya. Tapi
khusus hewan buruan, dia otomatis sudah dalam kondisi tersembelih jika dia mati pada saat dipanah atau ditembak atau kondisi apapun dalam kondisi diburu. Kemudian selanjutnya ayat kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah walal syahral haram walal hadya walal qalaid. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tahillu sya'airallah, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, walas syahrul haram, dan janganlah kamu melanggar kehormatan bulan-bulan haram, ya, walal hadiya, dan janganlah mengganggu binatang-binatang hadiah. Hadiah itu binatang yang akan disembelih untuk kurban. Walal qalaid, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah. Walal qalaidi walal aminal Baitullah al-haram, dan janganlah mengganggu binatang-binatang qalaid, ya. Binatang qalaid itu maksudnya adalah binatang qalaid itu dari kalimat qalaid itu kalung, ya. Jadi binatang-binatang yang sudah ditandai, binatang-binatang yang mau jadi hadiu, yang mau jadi binatang kurban itu biasanya dikalungi, ditandai. Saking banyaknya hewan ternak. Kalau di Saudi itu penggembala itu satu orang bisa menggembala sampai 500 sampai 1000 hewan ternak, yaitu kambing. Maka kambing-kambing yang sudah dibeli orang yang akan menjadi hewan hadiu itu kadang-kadang masih ikut diternak tapi sudah ditandai. Nah, itu tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh diganggu, ya. Kemudian walal qalaid wala aminal bait al-haram yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana. Atau tidak boleh mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram, yaitu Baitul Haram itu Baitullah, Ka'bah, ya, Baitullah, karena sedang mencari keutamaan yang di dalamnya, yaitu keutamaan kita berdoa di dalam Masjidil Haram dengan pahalanya yang berlipat ganda, begitu juga di Masjid Nabawi dengan pahalanya yang berlipat ganda, ya. Apabila di Masjidil Haram pahalanya adalah 100.000, di Masjid Nabawi adalah pahalanya 500, di Masjidil Aqsa ada 500 juga.
Bapak Ibu, dalam kondisi ini dilarang. Maka sebutannya ini larangan ini adalah bagi penduduk Mekah ataupun Madinah. Penduduk Mekah dan Madinah dilarang, ya, wahai orang-orang yang beriman, dilarang Anda mengganggu orang yang sedang meninggikan syiar-syiar Allah. Ya. Termasuk orang yang mau melakukan haji ataupun umrah. Ya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka boleh berburu. Boleh kaum an saddukum, ya, boleh berburu. Diperbolehkan berburu, dan janganlah kalian sekali-kali anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan janganlah kalian setelah Anda berburu, janganlah sekali-kali membenci, ya, kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu untuk mendatangi Masjidil Haram. Ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah. Wa ta'awanu 'alal birri, saling tolong menolonglah dalam kebaikan. Ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan janganlah saling tolong menolong dalam perbuatan ismi. Ismi itu kejahatan. Wal 'udwan adalah permusuhan. Ya. Wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah syadidul 'iqab, yaitu sesungguhnya Allah amat berat. Syadid itu sangat luar biasa, berat sekali. Syadidul 'iqab, hukuman Allah amatlah berat, amatlah pedih. Ya, iqab itu hukuman atau siksaan. Ya, maka Allah mengingatkan, wattaqullah, takwalah kepada Allah, innallaha syadidul iqab. Kita lanjutkan Bapak Ibu, yang Bapak Ibu tulis sekarang. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Ya. Wa ma uhilla li ghairillah bihi wal maaf, Qur'annya kecil yang saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah bihi wal munkhaniqah والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطية